رجال الله أغيثونا لأجل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pencerah Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hashim bin Thabit. Hashim bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi yang banyak diincar oleh orang-orang Quraisy musyrikun, karena sesungguhnya mereka dendam kepada Hashim bin Thabit karena banyak orang musyrik terbunuh dengan pedangnya Hashim bin Thabit. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Perang Badar baru saja usai. Kaum Quraisy bertekad membalas kekalahan mereka. Kedengkian dan nafsu untuk balas dendam terus berkobar di dada kaum Quraisy. Tidak saja kaum pria, bahkan perempuan-perempuan bangsawan kaum Quraisy pun turut pula ke Uhud untuk menggelorakan semangat perang. Di antara para wanita itu terdapat Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, Raitah binti Munabih, istri Amr bin Esh, Sulafah binti Sa'ad beserta suaminya, Talah, dan 3 orang anak laki-lakinya, Musafi, Julas, dan Kilab, serta banyak lagi wanita-wanita lainnya. Ketika pasukan-pasukan Islam dan musyrikin bertemu di medan Uhud, dan api peperangan pun menyala, Hindun binti Utbah dan beberapa perempuan lain berdiri di belakang pasukan pria. Mereka memegang rebana dan menabuhnya sambil menyanyikan lagu peperangan. Lagu-lagu mereka membakar semangat pasukan berkuda, membuat para suami bagai terkena sihir. Pertempuran pun usai. Kaum Quraisy meraih kemenangan pada peperangan tersebut. Para wanita Quraisy berlompatan, berlarian ke tengah medan pertempuran, mabuk kemenangan. Mereka mencincang dan merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut dengan cara yang sangat keji. Perut mayat-mayat itu mereka belah, matanya dicongkel, telinga dan hidungnya dipotong. Bahkan seorang di antara mereka tidak puas dengan cara begitu saja. Hidung dan telinga mayat-mayat itu dibuatnya menjadi kalung, lalu dipakainya untuk membalaskan dendam bapak, saudara, dan pamannya yang terbunuh di Badar. Sulafah binti Sa'ad lain pula caranya. Dia tidak seperti perempuan lain. Hatinya guncang dan gelisah menunggu kemunculan suami dan ketiga orang anaknya. Dia berdiri bersama kawan-kawan yang sedang mabuk kemenangan. Setelah lama menunggu dengan sia-sia, akhirnya dia masuk ke arena pertempuran, sampai jauh ke dalam. Diperiksanya satu persatu wajah mayat-mayat yang bergelimpangan. Tiba-tiba didapatkannya mayat suaminya terbaring hampa berlumuran darah. Dia melompat bagaikan singa betina ketakutan. Kemudian, ditujukannya pandangan ke segala arah mencari anak-anaknya, Musafi, Kilab, dan Julas. Tidak berapa lama dia mencari ke segenap lapangan, didapatinya Musafi dan Kilab telah tewas. Namun Julas masih hidup dengan nafas kembang kempis. Sulafah memeluk tubuh anaknya yang setengah sekarat. Kemudian diletakkannya kepala anak itu ke pahanya. Dibersihkannya darah dari kening dan mulutnya. Air matanya kering karena pukulan berat yang sangat mengguncang hatinya. Kemudian, ditatapnya wajah anaknya seraya bertanya, "Siapa lawan yang menjatuhkanmu?" Dengan nafas putus nyambung Julas menjawab, "Hashim bin Thabit, dia pula yang memukul roboh Musafi," dan belum habis dia berbicara, nafasnya sudah putus. Sulafah binti Sa'ad bagaikan orang gila. Dia menangis dan meraung sekencang-kencangnya. Dia bersumpah tidak akan makan dan menghapus air mata, kecuali bila orang Quraisy membalaskan dendamnya terhadap Hashim bin Thabit, dan memberikan batok kepala Hashim kepadanya untuk dijadikan mangkok tempat minum khamr. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah dan uang yang banyak bagi orang yang dapat menyerahkan Hashim bin Thabit kepadanya, hidup atau mati. Janji Sulafah itu tersiar cepat ke seluruh Quraisy. Setiap pemuda Makkah berharap mereka dapat memenangkan lomba itu, dan membawa Hashim kepada Sulafah untuk memperoleh hadiah besar yang dijanjikannya. Seusai perang Uhud, kaum muslimin kembali ke Madinah. Mereka membicarakan pertempuran yang baru dialami. Sama-sama memperlihatkan rasa sedih atas pahlawan-pahlawan yang syahid, memuji keberanian orang-orang yang terluka, dan sebagainya. Mereka pun tidak ketinggalan menyebut nama Hashim bin Thabit yang dikatakan sebagai pahlawan gagah tak terkalahkan. Mereka kagum bagaimana Hashim mampu merobohkan 3 bersaudara sekaligus. Seorang di antaranya berkata, "Itu soal yang tidak perlu diherankan. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau bertanya beberapa saat sebelum berkobar perang Badar, bagaimana caranya kamu berperang?
Lalu Hashim tampil dengan busur panah di tangan, lalu berkata, "Jika musuh berada di hadapanku 100 hasta, aku panah dia. Apabila musuh mendekat dalam jarak tikaman lembing, aku bertanding dengan lembing sampai patah. Jika lembingku patah, kuhunus pedang, lalu aku main pedang." Maka Rasulullah bersabda, "Nah, begitulah berperang. Siapa yang hendak berperang, berperanglah seperti Hashim." Tidak berapa lama setelah perang Uhud, Rasulullah memilih 6 orang sahabat untuk melaksanakan suatu tugas penting, dan beliau mengangkat Hashim bin Thabit sebagai pemimpin. Orang-orang terpilih ini berangkat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada mereka. Di tengah jalan, tidak jauh dari Makkah, sekelompok kaum Hujail melihat kedatangan mereka. Kelompok itu segera mengepung mereka dengan ketat. Hashim dan kawan-kawan dengan sigap menyambar pedang masing-masing, dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Kata orang-orang Hujail, "Kalian tidak akan berdaya melawan kami. Demi Allah, kami tidak akan berlaku jahat terhadap kalian jika kalian menyerah. Kalian boleh mempercayai sumpah kami dengan nama Allah." Para sahabat Rasulullah berpandangan satu sama lain seolah-olah bermusyawarah, sikap apa yang harus diambil. Hashim menoleh kepada kawan-kawan seraya berkata, "Aku tidak dapat memegang janji orang-orang musyrik itu." Kemudian diingatnya sumpah Sulafah untuk menangkapnya. Hashim kemudian menghunus pedangnya sambil berdoa, "Wahai Allah, aku memelihara agamamu dan bertempur karenanya. Maka lindungilah daging dan tulangku, jangan biarkan seorang musuh pun menjamah." Hashim dan rekan-rekannya menyerang orang-orang Hujail. Mereka bertiga bertempur mati-matian, sehingga akhirnya roboh dan gugur satu persatu. Adapun kawan Hashim 3 lagi menyerah sebagai tawanan. Mereka dikhianati oleh kaum Hujail yang tidak memenuhi janji. Pada mulanya kaum Hujail tidak mengetahui bahwa salah seorang di antara korban mereka adalah Hashim bin Thabit. Namun setelah tahu bahwa salah satunya adalah Hashim, mereka pun girang bukan kepalang, karena membayangkan hadiah besar yang akan diperoleh. Hanya beberapa saat setelah kematian Hashim bin Thabit dan kawan-kawan, kaum Quraisy telah mencium beritanya. Karena kaum Hujail tinggal tidak jauh dari kota Makkah, para pemimpin Quraisy segera mengirim utusan kepada pembunuh Hashim, meminta kepala Hashim untuk menghilangkan dahaga Sulafah binti Sa'ad, dan menyempurnakan sumpahnya. Para pemimpin Quraisy membekali para utusan itu dengan uang yang memadai, dan menyuruh mereka menyerahkan seluruh uang itu kepada kaum Hujail demi untuk mendapatkan kepala Hashim. Kaum Hujail pergi mencari mayat Hashim untuk memisahkan kepalanya dari jasad. Tetapi alangkah ajaib, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sarang lebah dan gerombolan serangga yang menyerang dari segala arah. Ketika mereka hendak menghampiri tubuh Hashim yang telah menjadi mayat, serangga itu terbang menyerangnya, menggigiti muka, mata, dan kening. Bahkan seluruh tubuh mereka luput dari gigitan, sehingga mereka tidak bisa mendekati jenazah Hashim. Setelah mereka mencoba berulang-ulang menghampiri mayat Hashim, mereka selalu gagal, akhirnya menyerah. "Biarkanlah dahulu sampai malam. Biasanya bila hari telah malam, mereka terbang. Maka tinggallah mayat itu untuk kita," kata seseorang. Mereka kemudian duduk menunggu sampai malam. Namun ketika langit mulai gelap, tiba-tiba kilat dan petir menggelegar sambung menyambung. Hujan pun turun dengan lebatnya bagai dicurahkan dari langit. Setahu mereka belum pernah terjadi hujan sedemikian lebat. Dengan cepat air mengalir dari tebing-tebing memenuhi sungai-sungai dan menutup permukaan lembah. Banjir besar segera datang melanda segala yang ada. Setelah subuh tiba, mereka bangkit kembali mencari tubuh Hashim di segala penjuru. Namun usaha mereka sia-sia, bahkan mereka tidak menemukan bekas-bekasnya. Rupanya banjir telah menghanyutkan mayat Hashim tanpa diketahui kemana perginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Hashim bin Thabit. Dia melindungi mayat Hashim yang suci, jangan sampai dijamah oleh tangan-tangan kotor orang-orang musyrik. Wallahu alam bis-shawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.